Halo teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa masalah ketika kita ekspor objek dengan shape key dari Blender ke Spark AR. Kadang kita bermasalah seperti tidak terbacanya shape key di Spark AR atau shape key yang terbaca namun tidak memiliki deformasi. Jadi langsung saja kita ke tutorial. Baik teman-teman, di sini saya punya objek karakter anjing. Di sini ada dua objek yaitu mata dan kepala. Untuk kepala sendiri sudah ada beberapa shape key. Dan mesh kepala ini di dalamnya juga terdapat beberapa bagian mesh, yaitu ada gigi dan gusi dan juga lidah. Sedangkan untuk mata masing-masing adalah objek yang terpisah. Nah, di sini di bagian kepala memiliki beberapa material. Nanti kita akan ekspor semua objek ini. Jadi yang akan kita coba untuk yang pertama adalah mengekspor objek yang memiliki lebih dari satu bagian mesh dalam satu objek dan juga beberapa material dalam satu objek. Kita akan cari tahu apa yang menyebabkan masalah ketika ekspor ke Spark AR. Oke, kita ekspor dulu. Pertama saya seleksi semua objek ini. Kemudian kita akan ekspor dengan format GLTF. Di opsi ini saya akan gunakan format GLTF Embedded. Kemudian di include akan saya aktifkan selected object. Jadi kita hanya akan ekspor objek-objek yang kita seleksi saja. Saya akan ekspor dengan nama PUK. Setelah kita ekspor, kita bisa masuk ke Spark AR dan kita import objek tadi. Kita import from komputer dan masukkan objek PUK. Nah, setelah berhasil import, saya akan drag and drop objek ke viewport. Kita cek di sini, ternyata objek hanya memuat satu material dari Blender. Sementara tadi di Blender kita memiliki beberapa material. Kemudian di shape key, dia memuat semua shape key yang ada. Sekarang kita coba dulu ubah nilai shape key. Nah, ternyata shape key tidak memberikan efek deformasi ke objek. Jadi hanya opsi slider saja. Jadi di kasus yang pertama ini, masalah terjadi ketika kita import ke Spark AR dengan multiple material dan multiple mesh. Nah, sekarang kita hapus dulu objek ini. Untuk yang kedua, di sini saya punya objek PUK namun hanya satu mesh saja. Jadi tidak ada objek gigi dan lidah di dalamnya. Kemudian untuk material masih tetap dengan beberapa material. Jadi kita akan ekspor di kondisi kedua yaitu satu mesh dengan multiple material. Kita ekspor dengan format yang sama dan juga setting yang masih sama. Kemudian kita akan ke Spark AR dan import objek yang baru saja kita ekspor. Oke, tidak ada masalah saat import. Sekarang kita masukkan ke scene. Nah, di sini lagi-lagi material hanya ada satu saja yang dimuat. Kemudian di mesh kita coba lihat, ternyata tidak ada satupun shape key yang masuk ke Spark AR. Ini artinya masalah tidak berada di multiple mesh pada satu objek. Karena meskipun hanya single mesh dalam satu bentuk objek, kita tetap saja bermasalah dengan shape key. Nah, di sini kemungkinan masalah ada di material. Untuk membuktikannya, kita akan ekspor karakter lagi, namun kali ini hanya dengan satu material. Oke, di sini saya punya karakter PUK dengan mesh yang sama seperti pada kasus pertama. Jadi dia terdiri dari beberapa mesh dalam satu objek, yaitu gigi dan lidah, dengan shape key juga tentunya. Dan untuk material saya hanya gunakan satu material standar saja di kepala. Saya akan apply juga ke mata. Baik, sekarang kita akan ekspor lagi dengan format dan setting yang sama. Kita import ke Spark AR. Tidak ada masalah di import. Coba kita tarik ke scene dan kita cek. Oke, di sini shape key masuk. Sekarang kita coba ubah nilainya. Dan dia berhasil membuat deformasi di objek. Jadi sudah jelas masalah di sini adalah material. Jadi Spark AR tidak akan memuat shape key dengan benar jika kita memberi lebih dari satu material pada objek. Nah, solusinya jika kita punya beberapa material pada satu objek, maka kita harus menggabungnya sebisa mungkin. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan bake. Jadi sekarang kita akan coba bake material di karakter kita terlebih dahulu. Nah, di sini karakter PUK sudah saya unwrap, jadi kita bisa langsung bake. Kita hanya akan bake untuk warna saja di sini. Jadi di sini saya akan gabungkan semua warna dari material-material ini ke satu tekstur dalam satu material. Baik, langsung saja kita siapkan untuk bake. Pertama kita ganti dulu render engine menjadi cycles. Kemudian untuk device, jika teman-teman punya GPU yang support CUDA, silakan gunakan GPU compute. Untuk render sampel, karena kita hanya akan bake warna flat, maka kita tidak butuh sampel yang terlalu tinggi. Jadi saya beri 32 saja untuk sampel. Kemudian di opsi bake di sini, kita akan ganti bake type menjadi diffuse atau warna dasar saja. Kita akan bake warna saja, jadi kita kesampingkan kalkulasi cahaya di direct dan indirect. Sekarang kita akan masuk ke workspace shading. Kita tambahkan dulu satu tekstur yang nantinya memuat semua warna material. Kita klik new di sini. Saya akan beri nama PUK_diffuse.
Kemudian untuk warna, saya akan buat putih saja. Saya akan langsung save menjadi image di book_diffuse PNG. Berikutnya untuk material saya akan aktifkan dulu use node. Kemudian saya akan tambahkan tekstur yang sudah kita buat tadi di tiap material. Jadi kita add node dengan shift A, kemudian kita pilih tekstur, lalu pilih image tekstur. Nah sekarang kita ganti menjadi book_diffuse. Nah node yang memuat tekstur baru ini akan saya copy paste ke tiap material yang ada di objek book. Kita seleksi material di kanan untuk mengganti material, kemudian bisa langsung kita paste dengan Ctrl V di editor. Saya paste di semua material. Nah, di sini ada beberapa warna yang masih salah. Saya akan ganti dulu. Sekarang sebelum kita tekan tombol back, pastikan node yang memuat tekstur sudah terseleksi di tiap material. Jadi, indikasi terseleksi adalah ada border putih di pinggir node. Nah, sekarang kita akan klik back. Oke, warna sudah berhasil di back, seperti kita lihat di image viewer ini. Jangan lupa untuk save image. Kemudian kita akan buat material baru untuk mengaplikasikan tekstur ini. Jadi saya klik tanda plus di material ini, kemudian saya klik new. Saya akan beri nama book_diffuse. Kemudian akan saya tambahkan node tekstur tadi di node editor. Saya paste saja. Lalu saya sambungkan ke base color. Nah, sekarang saya bisa hapus material-material lama yang ada di objek. Dan saya sisakan satu material yang baru saja kita buat. Nah, sekarang kita bisa ekspor ke Spark AR. Kita coba di Spark AR, kita import dulu. Nah, di sini kita lihat ada dua material, yaitu mata dan diffuse kepala. Kita akan lihat di diffuse kepala saja ya. Dan untuk tekstur juga sudah masuk. Oke, kita coba masukkan ke scene. Nah, warna material sudah teraplikasikan dengan benar. Sekarang kita akan cek untuk shape key. Nah, di sini saya coba slide. Nah, ternyata sudah berhasil memuat deformasi lengkap dengan warna dari objek. Terkecuali untuk mata, di sini saya kesampingkan. Dan sekarang kita sudah berhasil memuat objek dari Blender ke Spark AR dengan material dan shape key yang benar. Nah teman-teman, itu dia sedikit sharing tentang bagaimana kita ekspor objek dengan shape key dari Blender ke Spark AR. Tentunya bebas juga dari masalah. Nah semoga video ini bisa membantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam!